Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Perkenalkan, nama saya Yesi Purnamasari dari Inspektorat Kota Pekanbaru. Izinkan kali ini saya memberikan penyuluhan dalam rangka untuk pemenuhan Diklat Penyuluh Anti Korupsi yang diadakan bersama ACLC KPK. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan safety briefing kita saat kita melaksanakan penyuluhan kali ini. Sebentar, saya share screen dulu. Jika perangkat yang digunakan sedang tersambung ke pusat listrik, pastikan kabelnya dalam kondisi aman. Disarankan untuk mengecek audio sebelum diklat dimulai. Pastikan suara terdengar dengan jelas dan jernih tanpa ada feedback atau gema. Jika memanfaatkan jaringan internet di area publik, pastikan keamanan data pribadi. Jika mengikuti kegiatan ini secara kelompok dalam satu ruangan, mohon menjaga jarak aman sesuai protokol keamanan kesehatan pandemi COVID-19 yang distandarkan oleh pemerintah. Nah, jika terjadi kondisi darurat, misalnya gempa bumi atau kebakaran saat acara, harap tetap tenang dan jangan panik. Ikuti petunjuk keselamatan sesuai dengan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selanjutnya, mari kita saksikan video pendek berikut ini. Nah, setelah menyaksikan video tadi, kira-kira apa pertanyaannya? Mau atau tidak melakukan korupsi? Say no to korupsi. Karena korupsi menyengsarakan masyarakat banyak. Karena korupsi adalah perbuatan busuk dan melanggar hukum. Oke? Bapak Ibu dan teman-teman yang berbahagia, pada kali ini saya ingin menyampaikan tentang pengertian korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di sini menyebutkan bahwa korupsi itu adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu koperasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Kata kuncinya adalah perbuatan melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia tertuang di dalam slide saya ini, yaitu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan tertuang juga pada ketetapan MPR Nomor 10/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
Dan terakhir, tertuang pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Ada 3 aspek mengapa korupsi ini bisa terjadi. Yang pertama, manusia, kedua, sosial budaya, dan yang ketiga, institusi atau administrasi. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, teori penyebab korupsi. Ada beberapa, maksud saya ada banyak sekali teori penyebab korupsi. Namun pada kali ini, di slide saya ini, saya hanya menampilkan 4 dari banyaknya teori penyebab korupsi. Antara lain yang pertama, teori solidaritas sosial, teori GON, teori means and scheme, dan yang terakhir adalah teori CDMA yang berasal dari Robert Klitgaard. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, adanya korupsi tentu memiliki dampak serta bahaya yang ditimbulkan. Nah, dampak korupsi itu sangat banyak Ibu-ibu dan Bapak-bapak, dan itu sudah menyentuh ke berbagai lini kehidupan kita. Ada dampak korupsi, dampak terhadap ekonomi, sosial dan kemiskinan masyarakat, birokrasi pemerintah, politik dan demokrasi, penegak hukum, pertanahan dan keamanan, serta kerusakan lingkungan. Nah, dampak korupsi ini sudah menyebar luas ke seluruh lapisan masyarakat, ke seluruh sendi-sendi kehidupan. Apa jadinya negara kita ini jika korupsi merajalela dan tidak ada pencegahan terhadap korupsi ini? Namun tidak seperti itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Karena pemerintah Indonesia saat ini juga sudah melakukan beberapa upaya pencegahan tentang korupsi ini. Namun sebelum itu, sebelum sampai ke materi itu, saya ingin menjelaskan tentang integritas. Karena integritas ini sangat penting ada, apalagi kita sebagai APIP, Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang pekerjaan kita sangat mendekati, sangat dekat dengan fungsi pengawasan. Memang kita bekerja mengawasi penjalannya pemerintahan. Nah, untuk itu nilai integritas harus ada pada diri setiap APIP. Integritas menurut Kamus Kompetensi Perilaku KPK, yang dimaksud dengan integritas itu adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut, atau nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Nah, sekarang pertanyaannya pada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, sudahkah kita berintegritas? Nah, untuk melihat apakah kita sudah memiliki nilai-nilai integritas, maka banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mengaktualisasikan nilai-nilai integritas di diri kita. Contohnya yang pertama adalah mengakui pelanggaran atau kesalahan integritas yang pernah dilakukan. Yang kedua, memperbaiki pelanggaran atau kesalahan integritas yang pernah dilakukan. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pernah nggak melakukan pelanggaran? Nah, setelah itu menyadari dan memperbaiki pelanggaran tersebut dan melakukan upaya-upaya terhadap apa yang telah kita perbuat. Nah, yang ketiga, mengingatkan orang lain karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diyakini. Yang keempat, menegur orang lain karena melanggar nilai-nilai dan norma yang diyakini. Orang-orang tersebut mungkin saja adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, saudara, teman baik, atau lainnya. Nah, yang kelima, menyatakan kepada atasan karena melanggar nilai-nilai dan norma yang diyakini. Menentang atasan karena menegur hal-hal yang tidak benar. Nah, walaupun ada atasan kita berani untuk menegur apabila atasan kita sudah melanggar daripada nilai-nilai dan norma yang diyakini. Nah, yang ketujuh, menyampaikan kebenaran dalam situasi yang sulit diceritakan. Yang kedelapan, menjelaskan kerugian-kerugian pribadi yang pernah dialami akibat penyampaian kebenaran. Dan yang terakhir adalah menguraikan tindakan-tindakan dalam mempraktekkan atau mempertahankan kebenaran. Nah, jika pertanyaan-pertanyaan ini sudah pernah kita lewati dan sudah pernah kita hadapi, dan kita berani untuk mengakui semuanya, dan kita juga ingin kembali, ingin bertaubat atas apa yang telah pernah kita lakukan dan memperbaiki
segala sesuatunya dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai norma, maka bisa dikatakan kita sudah berintegritas. Nah, 9 nilai-nilai anti korupsi yang harus ada pada diri kita, antara lain jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil, dan berani. Jika 9 nilai ini ada pada diri kita, maka korupsi tidak bisa menyentuh pada diri kita. Karena nilai-nilai inilah sebagai nilai-nilai anti korupsi. Nah, nilai-nilai ini bisa kita singkat dengan Jupe, Mandi, Tangker, Kebedil. Ini untuk agar lebih gampang mengingatnya ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Nah, yang tadi saya katakan bahwasanya semakin banyak dampak korupsi yang terjadi di Indonesia ini tidak membuat pemerintah menjadi buta, tidak membuat pemerintah menjadi lamban, malah pemerintah sudah membuat strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Strategi itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah represif, upaya penindakan hukum dengan menyeret koruptor ke pengadilan melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Contohnya OTT yang dilakukan oleh KPK, baik kepada aparatur negara, penyelenggara negara, maupun pengusaha. Nah, yang kedua, edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Nah, contohnya apa yang sedang saya lakukan saat ini, yaitu memberikan penyuluhan tentang edukasi, tentang pentingnya anti korupsi kepada masyarakat agar dapat membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak terjadinya korupsi ini. Nah, dan yang ketiga adalah strategi perbaikan sistem. Perbaikan sistem ini sudah sering juga kita lakukan, yaitu contoh kita sebagai ASN, kita sudah pernah mengisi ILHKPN dan ILKASN. Nah, untuk melaporkan harta kekayaan pejabat negara. Nah, yang kedua mungkin banyak sekali aplikasi online yang sudah ada di setiap institusi sebagai transparansi dari pelayanan yang dibuat oleh institusi tersebut. Nah, contohnya seperti ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya, contoh usaha mencegah dan menentang korupsi, nah terlihat pada gambar ini. Tapi masih banyak lagi usaha-usaha pencegahan-pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bersama-sama dengan masyarakat. Contohnya mungkin pembuatan pamflet, kampanye anti korupsi, dan lain sebagainya. Nah, apa tujuan akhir dari usaha-usaha pemberantasan korupsi? Tentunya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Kita lihat di slide ini begitu banyak kekayaan yang melimpah di negara Indonesia ini. Baik itu daratan, lautan, semuanya melimpah. Nah, jika tidak ada korupsi di negara ini, maka semua kekayaan ini diperuntukkan untuk masyarakat. Nah, masyarakat akan menjadi makmur dan sejahtera. Indonesia juga akan menjadi negara yang makmur, aman, sejahtera, dan kaya tentunya. Nah, ini merupakan cita-cita bangsa, cita-cita pahlawan kita. Nah, untuk mewujudkan cita-cita ini, mari kita bersama-sama melawan korupsi. Sekian penjelasan tentang integritas dan pencegahan daripada anti korupsi. Namun sebelum itu, saya ingin memberikan sebuah pantun, karena saya berasal dari Riau, Tanah Melayu, jadi saya ingin memberikan pantun untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya.
Pergi ke toko membeli tas. Tas dibeli dengan uang pas. Mari kita jaga integritas sebagai bekal seorang pengawas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.